saya Indah Yuni Miranjaswati, jurusan Psikologi B semester 3. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab soal ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Kepribadian 2. Yang pertama soalnya yaitu jelaskan teori-teori humanistik atau eksistensial, teori person center dari Carl Rogers. Yang pertama yaitu biografi Carl Rogers, yang kedua teori person center, yang ketiga aplikasi teori person center, dan yang keempat yaitu kritik terhadap Carl Rogers. Yang pertama yaitu biografi Carl Rogers. Carl Rogers lahir di Oak Park, Illinois pada tanggal 8 Januari 1902 di Amerika Serikat dan wafat di La Jolla, California pada tahun 1987. Rogers awalnya belajar agrikultur dan juga sejarah. Pada tahun 1982, ia menekuni psikologi. Rogers merupakan profesor psikologi di Ohio State University dan juga sebagai presiden APC atau American Psychological Society. Pengalaman sebagai terapis dan lalu menekuni dunia akademis. Yang kedua yaitu teori person center. Teori ini menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka terhadap klien dan terapis dalam membantu klien mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Rogers meyakini bahwa klien sebenarnya memiliki jawaban atas permasalahan yang dihadapinya dan terapis bertugas hanya membimbing klien menemukan jawaban yang benar. Teori ini terdiri dari 3 unsur konsep, yaitu yang pertama ada konsep diri atau self concept, yang kedua ada pengalaman dan persepsi, dan yang ketiga ada aktualisasi diri atau self actualization. Yang ketiga yaitu aplikasi teori person center. Biasanya diterapkan dalam konseling dan terapi. Terapis berperan sebagai fasilitator, bukan pengarah, dan menciptakan suasana yang mendukung pertumbuhan klien. Yang keempat, kritik terhadap Carl Rogers. Teorinya dianggap kurang idealis dan mempertimbangkan aspek biologis dan sosial budaya. Terlalu fokus pada sisi positif manusia dan mengabaikan konflik internal. Soal yang kedua yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori humanistik atau eksistensial, teori holistik dinamik dari Abraham H. Maslow, yaitu yang pertama ada biografi Abraham H. Maslow, yang kedua pandangan Maslow terhadap motivasi, yang ketiga aktualisasi diri, dan yang keempat kritik terhadap Abraham H. Maslow. Yang pertama ada biografi Abraham H. Maslow. Abraham H. Maslow lahir pada tahun 1908 di Brooklyn, New York, dan wafat pada tahun 1970. Maslow tertarik pada studi tentang motivasi dan self-actualization. Teorinya yang menyatakan bahwa manusia termotivasi oleh serangkaian kebutuhan yang tersusun secara hierarki. Yang kedua yaitu pandangan Maslow terhadap motivasi. Maslow menyusun hierarki kebutuhan dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Yang pertama yaitu keamanan fisiologi. Contohnya seperti makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua ada keamanan. Contohnya keamanan fisik serta perlindungan dari ancaman. Yang ketiga ada cinta dan rasa memiliki. Contohnya kasih sayang, persahabatan, dan rasa memiliki. Yang keempat ada harga diri. Contohnya penghormatan diri dan pengakuan dari orang lain. Yang kelima aktualisasi diri. Contohnya kreativitas dan pencapaian yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu aktualisasi diri.
Aktualisasi diri adalah puncak dari perkembangan manusia, di mana seseorang menyadari dan mengaktualisasikan potensi sepenuhnya. Ciri-ciri orang yang sudah aktualisasi antara lain yaitu mandiri, kreatif, dan memiliki tujuan hidup. Yang keempat yaitu kritik terhadap Maslow. Kritik terhadap teori ini meliputi kurangnya struktur hierarkinya, dianggap terlalu kaku dan tidak universal untuk semua budaya. Banyak juga yang menilai bahwa aktualisasi diri sulit diukur secara objektif. Selanjutnya soal yang ketiga, di sini akan menjelaskan tentang kepribadian dan juga budaya. Yang pertama ada definisi budaya. Budaya adalah sekumpulan nilai, norma, dan keyakinan yang diwariskan dalam suatu kelompok masyarakat. Budaya sangat penting dalam kepribadian seseorang, seperti cara mereka mengekspresikan emosi, menentukan tujuan, hingga cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua ada konsep emik dan etik. Pendekatan emik yaitu studi tentang budaya dari orang dalam atau internal, yaitu bagaimana individu dalam budaya tertentu mengalami dan memahami dunia mereka sendiri. Selanjutnya ada pendekatan etik, yaitu studi tentang budaya dan perspektif orang luar atau eksternal menggunakan kategori dan teori yang universal untuk memahami berbagai budaya. Yang ketiga, perbandingan konsep ideografik dan nomotetik dalam teori kepribadian. Konsep ideografik yaitu berfokus pada individu secara unik, memahami kepribadian seseorang dalam konteks kehidupan dan pengalaman pribadinya. Sedangkan konsep nomotetik yaitu mencari hukum umum yang berlaku bagi semua individu. Yang keempat yaitu tren universal. Tren universal adalah kejujuran atau emosi bisa muncul di semua budaya, seperti Big Five Personality Trait. Yang kelima, penelitian psikologi cross-kultural. Psikologi lintas budaya meneliti bagaimana budaya mempengaruhi perilaku dan juga kepribadian. Sering membandingkan berbagai kelompok etnis dan negara untuk memahami perbedaan pendapat, perbedaan psikologis yang muncul akibat perbedaan lingkungan sosial dan juga norma budaya. Yang keenam itu oleh individualisme dan kolektivisme. Individualisme lebih menekankan kebebasan secara pribadi seperti budaya barat, sedangkan kolektivisme itu lebih menekankan kebersamaan dan harmonisasi sosial seperti di budaya timur. Yang ketujuh, introversi dan budaya. Kepribadian introvert lebih dihargai dalam beberapa budaya. Misalnya seperti negara Jepang yang menghormati ketenangan dan juga sopan. Sementara di negara lain, Amerika Serikat, ekstroversinya lebih sering dianggap sebagai sifat yang diinginkan. Yang kedelapan, inner direct dan outer direct person. Inner direct yaitu individu yang lebih mengandalkan nilai-nilai internal, sedangkan outer direct person yaitu individu yang dipengaruhi oleh tekanan sosial atau lingkungan. Yang kesembilan, aktualisasi diri. Konsep dari Abraham H. Maslow. Aktualisasi diri adalah puncak dari perkembangan manusia, di mana seseorang menyadari dan mengaktualisasikan potensi penuhnya. Ciri-ciri orang yang sudah aktualisasi diri antara lain yaitu mandiri, kreatif, dan memiliki tujuan hidup. Yang ke-10, sains dan kolektivisme bahasa dan kepribadian. Bahasa dan budaya membentuk cara berpikir dan mengekspresikan diri. Sains modern mulai menguji
bagaimana budaya kolektif memengaruhi pembentukan kepribadian dan ekspresi psikologis. Sekian dari penjelasan dan jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.